Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisha Febriana Batari dengan NIM C2401231037. Di sini saya akan membuat video tutorial mengenai bagaimana cara menggunakan aplikasi Mega 11, yang dimana aplikasi ini merupakan salah satu aplikasi bioteknologi yang digunakan untuk mengetahui kekerabatan dari berbagai bingkisan dengan cara menentukan pohon filogenik, secara genetik, dan juga komposisi bahasa nukleutiknya. Nah, untuk langkah pertamanya, teman-teman bisa tentukan dulu ikan yang akan teman-teman gunakan. Nah, di sini saya menggunakan 4 jenis ikan, yaitu untuk pertama ikan Oreochromis niloticus, merupakan ikan yang saya teliti. Kemudian ada ikan Oreochromis mozambicus. Nah, ikan ini merupakan ikan yang masih dalam satu gen, tetapi berada pada spesies yang berbeda. Kemudian untuk ikan yang ketiga, saya memakai ikan Amphibia nigrofasciata, yang dimana ikan ini berbeda gen tetapi masih dalam satu family. Kemudian untuk ikan terakhir, saya menggunakan ikan yang berbeda family tapi masih dalam satu order, yaitu Epinephalus fasciatus. Nah, setelah menentukan jenis ikan yang teman-teman gunakan, teman-teman bisa cari rantai basa nitrogennya seperti ini. Nah, untuk cara mencari rantai nitrogennya itu teman-teman bisa klik Google, kemudian cari di NCBI. Setelah itu teman-teman bisa klik yang paling pertama, lalu teman-teman ubah database-nya menjadi nukleotid, lalu teman-teman search nama ikan yang teman-teman gunakan. Di sini contohnya ikan yang saya gunakan itu Oreochromis niloticus. Nah, di sini teman-teman bisa klik. Jangan lupa di akhir dari namanya tambahkan COE. Nah, setelah ini teman-teman bisa klik yang paling pertama. Kemudian teman-teman bisa copy kode genbanknya ini ke catatan teman-teman, catatan laptop teman-teman. Kemudian teman-teman bisa scroll ke bawah, lalu copy rantai basa nitrogennya, lalu teman-teman bisa paste di dalam Word teman-teman. Setelah itu teman-teman cari juga rantai nitrogen dari ikan lainnya yang teman-teman gunakan. Setelah sudah terkumpul seperti ini, teman-teman bisa buka aplikasi Mega 12-nya, Mega 11-nya, kemudian teman-teman bisa klik file, lalu klik edit text file. Setelah itu teman-teman bisa masukkan datanya untuk ikan pertama yang ini. Teman-teman bisa copy aja. Setelah itu teman-teman masukkan, lalu teman-teman klik CTRL-A, lalu pilih utilities, kemudian format selection sequence yang remove space or digit, yaitu CTRL-A lagi, klik lagi utilities format selection sequence, tapi teman-teman di sini pilih merge multiple line, yaitu CTRL-A lagi, lalu copy. Setelah itu teman-teman bisa klik align. Setelah itu teman-teman pilih edit or below alignment, lalu teman-teman klik yang ubah menjadi create new alignment, lalu klik OK. Nah, setelah itu teman-teman muncul 3 pilihan, yaitu DNA, protein, ataupun transfer. Nah, teman-teman bisa klik DNA-nya. Kemudian teman-teman bisa masukkan data teman-teman tadi. Nah, setelah itu ubah namanya. Setelah itu teman-teman klik tanda tambah, lalu masukkan data kembali dengan jenis ikan yang berbeda. Lakukan hal yang sama.
Dan pastikan teman-teman arahkan ke paling depan sebelum teman-teman tes data dari jenis ikan teman-teman. Nah, setelah semua data teman-teman masukkan ke dalam ini, kemudian teman-teman bisa klik alignment, lalu teman-teman klik yang paling pertama yaitu align by result. Setelah itu klik OK. Nah, terus teman-teman geser ke kiri. Nah, di sini tuh ada strip-stripnya ya. Nah, teman-teman bisa blok data yang ada stripnya, semua data yang ada stripnya. Jadi pokoknya dalam 4 baris itu tidak boleh ada stripnya. Nah, kita delete, teman-teman bisa delete, lalu teman-teman bisa arahkan ke depan juga, cari yang ada strip-stripnya. Nah, kalau nemu ada yang strip kayak gini, teman-teman bisa langsung delete aja dari sini. Pokoknya 4 baris tersebut harus penuh, barulah ada stripnya. Teman-teman delete yang bagian strip-stripnya, teman-teman bisa klik data, lalu pilih phylogenetic analysis. Nah, setelah itu teman-teman bisa close dulu, lalu klik phylogenetic. Kemudian teman-teman bisa pilih yang bagian pertama. Nah, di sini muncul pohon phylogeneticnya. Nah, dari sini dapat kita simpulkan bahwa semakin banyak cabangnya maka akan semakin jauh kekerabatannya. Contohnya, ikan Oreochromis neophytus ini memiliki kekerabatan yang jauh dengan ikan Amatiplania nigrofasciata. Kemudian untuk langkah selanjutnya kita tentukan jarak genetiknya. Untuk menentukan jarak genetiknya, teman-teman bisa klik distance. Kemudian klik yang bagian pertama, compute fireless distance. Kemudian klik yes. Oke. Nah, di sini muncul data jarak genetiknya. Nah, dari sini dapat kita simpulkan bahwa jarak minimum itu berada pada jarak hubungan antara ikan
Oreochromis dan Niloticus dengan ikan Oreochromis mozambicus, yaitu sebesar 0,0653. Sedangkan untuk jarak maksimumnya itu berada pada jarak antara ikan Amaphidrania nigrofasciata dengan ikan Epinephelus fasciatus, yaitu sebesar 0,2839. Nah, untuk selanjutnya itu teman-teman menentukan komposisi basa nukleotidnya. Nah, untuk caranya itu teman-teman klik PA, lalu klik statistik, lalu teman-teman pilih nucleotide composition. Setelah itu teman-teman klik OK, kemudian akan muncul notifikasi seperti ini. Kemudian teman-teman bisa klik ini. Nah, ini muncullah data dari komposisi basa nukleotid ke-4 ikan tersebut. Nah, dari data ini dapat kita simpulkan bahwa komposisi basa yang paling banyak pada ikan jenis Oreochromis niloticus itu berada pada basa ini. Sedangkan untuk ikan jenis Amaphidrania nigrofasciata ini komposisi basa yang paling banyak itu berada pada basa sitosin. Namun jika dilihat dari komposisi rata-ratanya itu berada pada basa kuning. Nah, sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.